Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai subculture dalam hal families and household. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Patricia Gisela Alberta dengan NIM 19104, Yovan Andika Diswara dengan NIM 19108, Excuryong Tianiko Yafet dengan NIM 19110, Vincentius Baskara Adi Perdana dengan NIM 19114, dan yang terakhir Maria Sinta Joyandita dengan NIM 19115. Berikut materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengaruh subkultur etnis, agama, dan regional terhadap pola perilaku konsumsi. Yang kedua, pengaruh konsep tipe rumah tangga terhadap konsumsi. Yang ketiga, tahapan siklus hidup rumah tangga dan implikasi pemasarannya. Dan yang keempat, proses pengambilan keputusan keluarga. Baiklah, kita mulai dari sifat subkultur. Subkultur adalah segmen dari budaya yang lebih besar di mana anggotanya berbagi nilai-nilai dan macam-macam pola perilaku yang berbeda. Nilai dan pola perilaku unik yang dimiliki oleh anggota kelompok didasarkan pada sejarah sosial kelompok serta situasi saat ini. Sejauh mana seseorang individu berperilaku dengan cara yang unik untuk subkultur tergantung pada sejauh mana individu mengidentifikasi subkultur itu sendiri. Amerika secara tradisional dipandang sebagai tempat peleburan. Imigran dari berbagai negara datang ke Amerika dan dengan cepat menyerahkan bahasa, nilai dan perilaku dan bahkan agama lama mereka. Di tempat mereka memperoleh karakteristik Amerika yang sebagian besar merupakan adaptasi kecil dari fitur Eropa Barat, khususnya Inggris. Sikap kita terhadap produk baru atau produk impor mungkin sangat dipengaruhi oleh subkultur regional. Selera musik kita oleh subkultur generasi kita, preferensi makanan kita oleh subkultur etnis kita, dan konsumsi alkohol kita oleh subkultur agama kita. Pengaruh subkultur ini sering mengakibatkan kebutuhan bagi pemasar untuk mengadaptasi satu atau lebih aspek bauran pemasaran mereka. Yang pertama yaitu ada subkultur etnis. Definisi secara luas yaitu mereka yang memiliki perilaku bersama yang unik dari para anggotanya berdasarkan ras, bahasa, atau latar belakang kebangsaan yang sama. Konsumsi seseorang dipengaruhi oleh etnisnya tergantung pada faktor-faktor seperti dengan siapa dia hidup, di mana dia tinggal, fisik, dan isyarat sosial. Jadi pemasaran yang sukses ditargetkan pada kelompok etnis yang berbeda harus didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang sikap dan nilai masing-masing kelompok yang akan dibahas di slide selanjutnya. Berikutnya terdapat subkultur etnis di Amerika. Yang pertama, Afrika Amerika. Orang Afrika Amerika mewakili non-Eropa sekitar 13% dari populasi Amerika Serikat. Mereka lebih muda dan memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada populasi umum, namun memiliki perkembangan pesat dari segi pendidikan, pendapatan, dan pembelian. Pengaruh budaya tersebut dapat menarik para pemasar datang ke subkultur ini karena memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Yang kedua, terdapat Hispanic. Subkultur etnis terbesar dan tercepat yang berkembang di Amerika Serikat, memiliki berbagai latar belakang seperti Meksiko, Puerto Rico, Kuba, dan lain sebagainya. Dengan bahasa Spanyol dan agama Katolik Roma. Karena sebagai subkultur etnis terbesar dan paling cepat berkembang, maka subkultur ini memiliki tingkat konsumsi yang tinggi pula. Yang ketiga, ada Asia Amerika. Orang Asia Amerika adalah subkultur yang paling beragam, dicirikan oleh berbagai suku, bahasa, dan agama, sehingga dari perspektif pemasaran tidak tepat untuk menganggap orang Asia Amerika sebagai satu kelompok. Dengan itu, maka orang Asia Amerika paling baik didekati pemasar sebagai sejumlah subkultur kebangsaan. Yang keempat, penduduk asli Amerika, Indian Asia Amerika, dan Arab Amerika.
lebih kecil dan beragam, namun penting dan memiliki cukup banyak nilai dan perilaku yang sama untuk didekati sebagai segmen tunggal untuk beberapa produk. Konsentrasi geografis dan spesialisasi media memungkinkan kampanye pemasaran yang ditargetkan, yakni dengan tingkat konsumsi yang relatif sedang. Contoh dari subkultur etnis adalah Coca-Cola. Contoh dari subkultur etnis ini yaitu Coca-Cola. Minuman terkemuka di kalangan konsumen Afrika Amerika baru-baru ini meluncurkan masakan digital seri The Kitchen Table, ditujukan untuk ibu rumah tangga Afrika Amerika. Acara untuk orang kulit hitam ini mendemonstrasikan cara menyiapkan resep berakar pada sejarah keluarga dan memasangkannya dengan produk Coke. Subkultur yang berikutnya yaitu subkultur agama. Amerika memiliki masyarakat sekuler, artinya sistem pendidikan, pemerintahan, dan proses politik tidak dikendalikan oleh kelompok agama dan sebagian besar perilaku sehari-hari masyarakat tidak dipandu oleh pedoman agama yang ketat. Mayoritas orang dewasa Amerika mengidentifikasi diri mereka sebagai seorang Kristiani. Lalu, agama menjadi penting karena secara langsung mempengaruhi perilaku banyak orang di Amerika, serta juga menjadi pedoman hidup, mengkonsumsi produk bertema religi dan menghindari konsumsi produk tertentu. Agama-agama yang berbeda di Amerika menetapkan nilai-nilai dan perilaku yang berbeda pula. Terdapat sejumlah subkultur agama yang berada di Amerika. Yang pertama, subkultur Kristiani yang meliputi subkultur Katolik Roma, subkultur Protestan, dan subkultur Kristiani yang dilahirkan kembali. Yang kedua, subkultur non-Kristiani yang meliputi subkultur Yahudi, subkultur Muslim, dan subkultur Buddha. Contoh dari subkultur agama ini yaitu garis pakaian dari Not of This World akan menarik segmen religius muda yang diidentifikasikan oleh Yankelovich. Jadi ini termasuk dalam desain produk pakaian. Kemudian subkultur yang berikutnya terdapat subkultur regional. Subkultur regional muncul secara berbeda-beda di suatu wilayah. Faktor-faktor timbulnya perbedaan subkultur regional yang dapat mempengaruhi perilaku antara lain: yang pertama, kondisi iklim; yang kedua, lingkungan alam dan sumber daya; yang ketiga, karakteristik dari berbagai kelompok imigran yang telah menetap di setiap wilayah; yang keempat, peristiwa sosial dan politik yang signifikan. Strategi pemasaran regional terefektif seringkali didasarkan pada wilayah geografis yang kecil, namun perbedaan konsumsi yang signifikan ada di wilayah yang jauh lebih besar. Pemasar yang kompeten mengakui bahwa Amerika Serikat terdiri dari banyak pasar wilayah. Contoh dari subkultur regional yaitu Skyline Chili, sebuah restoran yang berbasis di Cincinnati, Ohio, menawarkan resep cabai untuk unik yang disajikan sendiri atau dikombinasikan dengan pasta atau hotdog, bersama dengan topping seperti keju, cheddar parut, bawang bombay, dan kacang-kacangan, dan konei. Mungkin terdengar agak aneh bagi sebagian orang, tetapi mereka populer di kalangan produk Ohio, Kentucky, dan Indiana. Lalu yang selanjutnya adalah tipe rumah tangga dan pengaruhnya terhadap konsumsi. Sebelumnya, definisi dari rumah tangga itu sendiri adalah semua orang yang menempati satu unit rumah seperti rumah, apartemen, kelompok kamar atau kamar tunggal yang dirancang untuk ditempati sebagai tempat tinggal terpisah. Lalu ada berbagai tipe rumah tangga. Yang pertama adalah family household. Tipe ini mempunyai sekurang-kurangnya 2 anggota yang terkait dengan kelahiran, perkawinan, atau adopsi.
anggota tersebut adalah ayah, ibu, dan anak. Lalu tipe yang kedua adalah non-family household. Tipe ini adalah rumah tangga yang hidup sendiri atau secara eksklusif dengan orang lain kepada siapa dia tidak berhubungan. Contohnya seperti dua mahasiswa yang menyewa kamar apartemen atau kos yang ditempati bersama, atau contoh lain seperti seseorang yang tinggal di rumah sendiri. Lalu yang ketiga adalah traditional family. Biasanya digunakan untuk merujuk pada pasangan lawan jenis yang sudah menikah dan anak-anak mereka sendiri atau anak angkat yang tinggal di rumah. Jenis keluarga ini jelas telah menurun dari waktu ke waktu, terutama jika seseorang mempertimbangkan keluarga tradisional menjadi satu dan dikepalai oleh pasangan yang tidak pernah bercerai. Contohnya seperti keluarga besar. Lalu yang keempat adalah step family atau keluarga tiri. Sebagai rumah tangga keluarga pasangan yang sudah menikah dengan setidaknya satu anak di bawah usia 18 tahun yang merupakan anak tiri. Contohnya seperti seorang ayah yang tinggal dan ibu tiri atau seorang ibu yang tinggal dengan ayah tiri. Mungkin ada anak-anak dari kedua pasangan tersebut dari perkawinan sebelumnya, sehingga menghasilkan unit keluarga yang terdiri dari ayah tiri dan ibu tiri dengan anak tiri. Tingkat perceraian dari pernikahan kembali tinggi, menandakan bahwa sejumlah besar orang di Amerika, anak-anak tumbuh dengan orang tua tiri dan saudara tiri dan sering memiliki dua keluarga seperti itu. Suatu studi menemukan bahwa setengah dari semuanya dewasa muda memiliki setidaknya satu saudara tiri. Lalu kita masuk ke pengaruh konsep tipe rumah tangga terhadap konsumsi. Rumah tangga adalah unit konsumsi dasar untuk sebagian besar barang konsumsi, seperti perumahan, mobil, dan peralatan lebih banyak dikonsumsi oleh unit rumah tangga daripada individu. Selain itu, pola konsumsi individu anggota rumah tangga jarang lepas dari anggota rumah tangga lainnya. Misalnya, orang tua memutuskan untuk membeli sepeda untuk anak, berarti pengeluaran dana itu yang bisa saja digunakan untuk hal lain seperti liburan atau membeli pakaian baru. Oleh karena itu, penting bagi pemasar untuk memahami rumah tangga sebagai unit konsumsi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.1, peran penting rumah tangga tidak hanya karena peran langsungnya dalam proses konsumsi, tetapi juga peran penting yang mereka lakukan dalam mensosialisasikan kepada anak-anak. Rumah tangga keluarga adalah mekanisme utama di mana nilai budaya, subkultural, dan pola perilaku diteruskan ke generasi berikutnya. Pola pembelian dan konsumsi, termasuk diantaranya sikap dan keterampilan, sangat dipengaruhi oleh unit rumah tangga keluarga. Ketika family household Amerika berevolusi dari traditional family, pemasar harus beradaptasi, mengenali dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berbeda dari berbagai jenis keluarga atau kebutuhan anggota yang berbeda dalam satu keluarga dapat menjadi faktor penentu keberhasilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan siklus rumah tangga. Siklus hidup rumah tangga atau household life cycle adalah siklus yang didasarkan pada usia dan status perkawinan dalam rumah tangga. Secara sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan ini kita pasti akan mengalami pergerakan dari siklus satu ke siklus yang lain. Nah, di setiap siklus rumah tangga ini pasti akan menemui masalah yang berbeda-beda, seperti kebutuhan yang berbeda, bahkan sampai lifestyle akan berubah. Nah, selanjutnya ini adalah tabel yang berisi tentang penggambaran siklus rumah tangga yang didasarkan pada umur, status perkawinan, dan keterangan memiliki anak yang tinggal bersama atau tidak. Siklus yang pertama adalah single 1.
Pada tahap ini terjadi pada umur 18-34 tahun dan belum menikah. Pada tahap ini, biasanya individu akan meninggalkan rumah dan membangun jati diri atau identitas mereka sendiri. Fokus pada siklus ini tertuju pada lifestyle kekinian dan penampilan diri seperti apartemen bagus, kendaraan bergengsi, pakaian kekinian, dan kegiatan serupa lainnya. Di tahapan ini, kita bisa melihat contoh nyatanya pada lifestyle kita sendiri yang sangat memikirkan penampilan dan gengsi. Nah, meskipun orang dalam tahap ini memiliki pendapatan yang relatif rendah, tapi mereka memiliki pengeluaran tetap untuk kegiatan yang bisa dibilang kurang penting, seperti pergi ke bar, nonton bioskop, atau pergi untuk menyaksikan konser. Nah, contoh iklan yang sangat berkaitan dengan siklus ini adalah iklan rokok A-Mild yang menggambarkan pencarian jati diri dari seorang pemuda. Jangan berpikir dua kali. Ragu-ragu tak pernah memberi kepastian. Melangkahlah kemana hati ingin melangkah. Go ahead. Siklus yang selanjutnya adalah Young Married No Children. Siklus atau tahap ini terjadi saat sepasang muda-mudi baru saja menikah dan belum memiliki seorang anak. Gaya hidup mereka sangat berubah saat mereka memutuskan untuk hidup bersama. Hal ini dikarenakan segala sesuatu harus diputuskan secara bersama, tidak seperti di saat mereka belum menikah yang memilih keputusan sesuka hati. Mereka mulai berhadapan dengan pengambilan keputusan bersama tentang tabungan, peralatan rumah tangga, dan asuransi. Dalam siklus ini mereka menghabiskan banyak uang untuk tiket teater, pakaian mahal, liburan mewah, dan makan di restoran. Nah, contoh strategi pemasaran yang menargetkan pada siklus ini adalah iklan dari The 101 Hotel yang menargetkan siklus ini karena menawarkan paket untuk 2 orang dan menawarkan keromantisan. Siklus yang selanjutnya adalah Fullness 1 Young Married with Children. Tahapan siklus ini terjadi ketika pasangan muda sudah memiliki anak dan tinggal bersama. Hal ini menciptakan banyak perubahan di bidang gaya hidup dan konsumsi rumah tangga. Bahkan, seorang istri dapat menarik diri dari pekerjaan dan fokus untuk mengurus anak yang mengakibatkan penurunan penghasilan rumah tangga. Di siklus ini, fokus pembelian akan tertuju pada kebutuhan anak seperti pembelian pakaian anak, makanan, dan produk perawatan kesehatan anak. Contoh pemasaran yang berkaitan dengan siklus ini adalah iklan dari sabun Dettol yang menunjukkan keluarga muda dengan anak yang masih kecil yang bertujuan untuk menjaga kebersihan anak dari kuman. Siklus yang selanjutnya adalah Single Parents 1 Young Single Parents. Tahapan pada siklus ini adalah tahap di mana seorang individu yang memiliki kewajiban untuk mengurus anaknya seorang diri. Alasan menjadi single parents bukan hanya dikarenakan perceraian, namun bisa terjadi dari seorang wanita yang memiliki anak di luar nikah, atau tidak menikah namun mengadopsi anak untuk diurus oleh mereka sendiri. Karena pada kenyataannya, di Amerika Serikat ada sekitar 40% anak lahir berasal dari ibu yang tidak menikah. Nah, jenis siklus ini menciptakan banyak kebutuhan unik seperti pengasuhan anak, makanan cepat saji, dan rekreasi. Pembelian mereka berfokus pada bertahan hidup dan pada produk dan layanan hemat waktu namun tidak terlalu mahal. Siklus yang selanjutnya adalah Single 2 Middle Age Single. Tahapan pada siklus ini terdiri dari orang-orang yang berumur 35 tahun hingga 64 tahun yang belum menikah atau orang yang sudah bercerai namun tidak memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak. Faktanya, hidup sendiri sudah menjadi pilihan gaya hidup beberapa orang dengan penghasilan yang lebih tinggi karena semua pemasukan untuk dirinya sendiri. Implikasi pemasaran pada siklus ini sebenarnya sama dengan siklus Single 1. Namun, yang membedakan adalah individu pada siklus ini cenderung mempunyai lebih banyak uang. Jadi mereka menggunakan uang itu untuk barang-barang yang lebih berkelas, seperti menggunakan perhiasan,
menggunakan pakaian mahal, dan memiliki mobil mewah. Nah, contoh dari siklus ini adalah iklan Rolex yang menyasar para kaum single yang tidak terlalu memikirkan kebutuhan rumah tangganya, namun tetap memikirkan tentang gaya hidup mereka. Delayed Fullness 1. Older Marriage with Young Children. Banyak anggota menunda memiliki anak pertama mereka sampai mereka berusia pertengahan 30-an. Perbedaan utama antara Delayed Fullness 1 dan orang tua baru adalah pendapatan. Pendapatan Delayed Fullness 1 secara signifikan lebih besar daripada orang tua baru yang lebih muda, karena mereka memiliki aliran pendapatan yang lebih lama dan dengan demikian telah memperoleh lebih banyak modal dan kepemilikan. Mereka biasanya menghabiskan banyak uang untuk perawatan anak, pembayaran hipotek, perawatan rumah, dan perabotan rumah tangga. Selain itu, mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka dan bersedia serta mampu membelanjakan untuk mereka. Fullness 2. Fullness 2 atau Middle Age Married with Children at Home adalah perbedaan utama antara kelompok ini dengan Delayed Fullness 1 adalah usia anak. Anak-anak Fullness 2 umumnya berusia 6 tahun ke atas dan menjadi lebih mandiri. Namun, kehadiran anak yang lebih besar menciptakan kebutuhan konsumsi yang unik. Keluarga dengan anak-anak berusia 6 tahun ke atas adalah konsumen utama dari semua jenis pelajaran, seperti piano, tari, senam, dan sebagainya. Nah, permintaan terbesar adalah pengadaan ruang yang lebih besar seperti rumah dan mobil yang lebih besar. Pada tahap ini, keluarga juga mulai berpikir tentang pendidikan anak karena anak sudah mulai masuk sekolah. Nah, ini adalah contoh dari implikasi pemasarannya. Iklan mobil Innova tahun 2011. Selanjutnya, Single Parents 2. Middle Age Single with Children at Home. Individu single dalam kelompok usia 35 hingga 64 tahun yang memiliki anak sering menghadapi tekanan emosional dan masalah keuangan yang serius karena harus menanggung segala kebutuhan sendiri. Banyak individu dalam posisi ini cenderung menggunakan alternatif hemat waktu seperti makanan siap saji. Anak-anak dari segmen ini diberi tanggung jawab rumah tangga yang luas. Pada siklus ini, banyak individual juga mengatasi dengan alternatif berupa mengonsumsi makanan cepat saji di tempat makan atau frozen food untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Emptiness 1 atau Middle Age Married with No Children. Jadi kelompok ini termasuk pasangan suami istri yang anaknya telah meninggalkan rumah. Kedua pasangan dewasa ini biasanya memiliki pekerjaan sehingga sangat sibuk. Namun karena tidak adanya tanggung jawab kepada anak, menciptakan lebih banyak waktu luang. Mereka memiliki uang untuk makan di luar, liburan mahal, rumah kedua, mobil mewah, dan layanan hemat waktu, baik membersihkan rumah maupun laundry. Nah, berikut adalah contoh strategi pemasaran dari Emptiness 1. Cukup klik pada aplikasi Gojek, dan ratusan cleaners terpercaya yang terlatih, terasuransi, dan tersertifikasi siap untuk membersihkan setiap ruangan rumah dan juga menyelesaikan setiap pekerjaan rumah Anda. Go Clean, membersihkan rumah jadi lebih mudah. Kemudian ada Emptiness 2 atau bisa disebut Older Marriage Couples. Banyak pasangan yang pada fase usia ini atau pada usia 64 tahun ke atas telah pensiun seluruhnya atau sebagian dari pekerjaan. Pada siklus ini, yang menjadi concern adalah perbaikan dalam perawatan kesehatan serta umur panjang. Keinginan untuk tetap aktif dan perubahan jaminan sosial kemungkinan akan mendorong usia pensiun ke atas selama beberapa dekade mendatang. Mereka juga menghabiskan banyak waktu dan uang untuk cucu-cucu mereka. Nah, di sini contohnya seperti asuransi kesehatan ya. Jadi dimana biasanya pasangan di atas usia 64 tahun itu sudah memikirkan jaminan kesehatan seperti asuransi jiwa, Lifepal, terus Allianz, dan mungkin asuransi yang lain. Nah, ini adalah contoh pemasarannya.
Kemudian yang selanjutnya adalah single tree atau older single. Nah, di sini kondisi menjadi tua, lajang dan umumnya pensiun menciptakan banyak kebutuhan unik untuk perumahan, sosialisasi, perjalanan dan rekreasi. Sekitar 71% dari semua lansia adalah perempuan dan kira-kira 60% dari semua lansia hidup sendiri di rumahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lajang yang disebabkan karena keadaan akan kurang inovatif. Kondisi menjadi tua, lajang dan pensiun menciptakan banyak kebutuhan unik seperti di rumah, bersejarah di rumah, sosialisasi, perjalanan dan bahkan rekreasi. Nah, yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan keluarga. Pengambilan keputusan keluarga adalah proses di mana keputusannya secara langsung atau tidak langsung melibatkan 2 atau lebih banyak anggota keluarga dibuat. Pengambilan keputusan keluarga dibuat secara berkelompok, berbeda dengan pengambilan keputusan yang dibuat oleh individu. Seperti contohnya, makanan apa yang akan kita konsumsi, bagaimana tipe dan merek yang akan kita pilih, dan siapa yang akan mengambil keputusan. Nah, selanjutnya adalah sifat peran pembelian keluarga. Penting untuk dicatat bahwa individu akan memainkan berbagai peran untuk keputusan yang berbeda. Yang pertama adalah pemrakarsa, yaitu anggota keluarga yang pertama kali mengenali kebutuhan dan memulai pembelian proses. Yang kedua adalah pengumpul informasi, yaitu individu yang memiliki keahlian dan minat dalam bidang tertentu pembelian. Individu yang berbeda mungkin mencari informasi pada waktu yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda aspek pembelian. Yang ketiga adalah influencer, yaitu orang yang mempengaruhi alternatif yang dievaluasi, kriteria yang dipertimbangkan, dan pilihan akhir. Yang keempat adalah pengambil keputusan, yaitu individu yang membuat keputusan akhir. Tentu saja, keputusan bersama juga mungkin terjadi. Dan yang kelima adalah pembeli. Anggota keluarga yang benar-benar membeli produk. Ini biasanya orang dewasa atau remaja. Dan yang terakhir adalah pengguna, yaitu pengguna produk untuk banyak produk dan ada banyak pengguna. Nah, berikut ini adalah tabel proses pengambilan keputusan rumah tangga untuk produk anak. Nah, pada tabel yang di sebelah kiri ini yaitu komunikasi yang ditargetkan pada anak-anak, dan yang di bawahnya itu komunikasi yang ditargetkan pada orang tua. Lalu selanjutnya, pengaruh atau keputusan apa yang mempengaruhi pembelian tersebut. Lalu orang tua akan mengambil keputusan apa yang akan dibeli, dan orang tua akan membeli produk tersebut dan akan digunakan oleh anak-anak. Nah, pengambilan keputusan keluarga dikategorikan sebagai suami dominan, istri dominan, bersama atau bersama dan individual. Keputusan yang didominasi suami secara tradisional telah terjadi dengan pembelian produk tersebut, seperti membeli mobil, minuman keras, dan asuransi jiwa. Keputusan yang didominasi istri lebih umum dalam pembelian pemeliharaan rumah tangga, seperti barang, makanan, dan peralatan dapur. Keputusan bersama yang paling mungkin ketika membeli rumah, perabot ruang tamu, dan liburan. Dari 4 kategori tersebut menunjukkan tabel berikut ini. Yang pertama adalah istri. Family weekend activities-nya 28%, large household purchase-nya 30%, household finance-nya 38%, dan TV remote control-nya 27%. Lalu yang kedua adalah family. Yang kedua adalah husband, yaitu family activities-nya 16%, large household purchase-nya 19%, household finance-nya 30%, dan TV remote control-nya 26%. Dan yang terakhir adalah bersama, yaitu family weekend activities-nya 48%, large household purchase-nya 46%, household finance-nya 28%, dan TV remote control-nya 25%. Lalu, yang selanjutnya adalah penentu peran pembelian keluarga. Beberapa karakteristik
beberapa karakteristik pribadi memiliki efek pada pengaruh yang akan dimiliki individu pada keputusan pembelian. Pendidikan dan pendapatan adalah dua karakteristik pribadi tersebut. Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan seorang istri, semakin dia akan berpartisipasi untuk mendominasi keputusan besar. Kepribadian juga merupakan penentu penting dari peran keputusan keluarga. Sifat seperti agresivitas, locus of control atau kepercayaan dalam mengendalikan situasi sendiri, detasemen, dan kepatuhan mempengaruhi kekuatan keputusan keluarga. Nah, yang terakhir adalah revolusi konflik. Satu studi menetapkan 6 pendekatan dasar yang digunakan individu untuk menyelesaikan konflik pembelian. Kebanyakan pasangan umumnya berusaha untuk menghindari konflik terbuka. Nah, yang pertama itu tawar-menawar, yaitu mencoba mencapai kompromi. Yang kedua adalah manajemen kesan, yaitu menyalahkan fakta untuk menang. Yang ketiga adalah penggunaan otoritas, yaitu mengklaim keahlian superior atau kesesuaian peran suami istri untuk membuat keputusan seperti itu. Yang keempat adalah penalaran, yaitu menggunakan argumen logis untuk menang. Yang kelima adalah bermain emosi, menggunakan pelakuan diam atau menarik diri dari diskusi. Dan yang terakhir adalah informasi tambahan, yaitu mendapatkan data tambahan atau pendapat pihak ketiga. Berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga dapat membantu teman-teman. Terima kasih.